anta kita la mahla bil wujud lillah. Kita itikat yang jazim, kita yakini tidak ada fa'il bil wujud illallah. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mentakdirkan, menghendaki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala kegiatan, segala perbuatan kita, apakah perbuatan tersebut besar, kecil, ataupun perbuatan tersebut sesuatu yang menyusahkan kita ataupun yang menyenangkan kita, ataupun disilakan dengan bala ataupun nyaman, atau perbuatan kebaikan ataupun perbuatan kejahatan. Lebih-lebih perbuatan kejahatan, melakukan dosa, itu semuanya adalah takdir daripada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, kullun min indillah. Tiap-tiap perbuatan baik, perbuatan buruk, keji, perbuatan baik, perbuatan keji, min indillah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbuatan keji tidak bisa dibangsakan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, karena su'il adab, buruk adab, tidak baik adab kita dengan Allah bila kita bangsakan perbuatan buruk kepada Allah. Jangankan perbuatan yang kita lakukan, ciptaan Allah pun tidak bisa kita bangsakan kepada Allah. Walaupun makhluk itu baik ataupun buruk, semuanya adalah ciptaan Allah. Seperti mana binatang yang hina menurut pandangan kita manusia, babi, anjing. Bila kita bandingkan dengan binatang yang halal yang lain tentu saja lebih hina babi ataupun anjing. Kedua-duanya ciptaan Allah. Lembu, kambing ciptaan Allah. Babi ataupun anjing pun ciptaan Allah. Tetapi tidak boleh kita bangsakan kepada Allah. Kita khususkan ini anjing ciptaan Allah, tidak baik ada. Tapi secara umum semuanya adalah ciptaan Allah. Itu boleh kita katakan demikian. Begitu juga tentang perbuatan yang kita lakukan, apakah baik ataupun buruk, bukan bagus ataupun jelek, itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kullun min indillah, semua perbuatan yang kita lakukan ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid yang hakiki, kita etikatkan dalam hati. Tidak ada yang menentukan, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Maka di sini timbullah pertanyaan, sebuah pertanyaan.
Ya, Allah punya perbuatan. Kita juga manusia punya perbuatan. Mana bedanya perbuatan Allah dengan perbuatan manusia? Kalau perbuatan Allah diistilahkan dengan khalqun, kalau perbuatan manusia diistilahkan dengan kasbun, usaha. Ya, fi'lun perbuatan Allah dinamakan khalqun. Makna khalqun ijad, menciptakan sesuatu dari tidak ada kepada menuju kepada ada. Itu perbuatan Allah. Dalam ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Ya, mana betul kami itu. Kalau ayat itu, haji lempok kan, pulau orang kan. Yang kalian dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kamu. Ini ibarat dalam Al-Quran khalaqa. Ini orang daya, khalaqa bimadiyah. Lebih mengerti. Allah menciptakan kamu. Ya, jadi makna fi'lun adalah khalqun, menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Ya, jadi Allah gedanya yang diciptakan oleh Allah, perbuatan yang dilakukan oleh gedanya pun ciptaan Allah. Ya, jadi makna fi'lun adalah khalqun. Apa makna khalqun? Menjadikan sesuatu dari tiada kepada ada. Adapun perbuatan manusia dinamakan dengan kasbun. Ya, kita ada juga fi'lun perbuatan, Allah ada juga perbuatan. Tapi berbeda-beda nama, berbeda-beda istilah. Kalau Allah khalqun, kalau manusia kasbun. Di mana letak perbedaannya khalqun dengan kasbun? Kalau khalqun, taksirun, memberi bekas. Kalau kasbun tidak memberi taksir, tidak memberi bekas. Artinya apa? Usaha kita tidak memberi bekas. Walaupun kita usahakan semaksimal mungkin, kita usahakan mencari harta, mencari rezeki, kita usahakan, kita peras keringat mencari ilmu, usaha kita tidak memberi bekas. Artinya dengan usaha ini bukan kita yang menentukan keberhasilannya. Itu maknanya kasbun yang ada pada manusia tidak memberi taksir. Yang menentukan keberhasilan semuanya adalah Allah. Kita wajib ikhtiar, wajib berusaha, tapi usaha kita tidak memberi taksir, tidak memberi bekas. Artinya yang menentukan keberhasilannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini wajah bedanya antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Ya, jadi perbuatan kita dinamakan dengan kasbun.
Perbuatan Allah dinamakan dengan hal itu. Kemudian para hadirin dan hadirat sekalian, segala perbuatan Allah perlu kita ketahui, tidak pernah ada perbuatan Allah yang sia-sia. Semua perbuatan Allah bermanfaat, dan lewat perbuatan Allah juga kita bisa mengambil ibrah dan iktibar. Contoh perbuatan Allah tidak sia-sia, walaupun pandangan manusia hina. Semuanya perbuatan Allah adalah ada hikmahnya. Seperti halnya Allah menciptakan Musa. Apa hikmahnya Allah menciptakan Musa? Ya, perlu kita analisis, perlu kita analisa. Apa hikmahnya Allah menciptakan Musa? Ataupun putra Medrape boleh berapa? Berapa boleh? Biawak. Diciptakan Musa. Manfaatnya antara lain dengan adanya musang di hutan-hutan, maka binatang peliharaan kita tidak begitu bebas. Ya, tidak berkeliaran di mana-mana, apalagi waktu malam hari. Ya, dengan ada diciptakan musang, lawan-lawan musang yaitu ayam, bebek dan sebagainya tidak berkeliaran pada malam hari. Itu hikmah Allah menciptakan musang. Mungkin kalau tidak ada lawannya, tidak ada musang, binatang-binatang kita akan nginap ataupun akan bermalam di bawah teduhan ataupun pokok-pokok, yaitu kayu dan sebagainya. Maka perbuatan Allah walaupun sekecil apapun, sehina apapun menurut kita, tetap ada hikmahnya, tetap ada manfaat, ada manfaatnya. Maka tidak boleh kita sepelekan, kita hinakan segala makhluk Allah Subhanahu. Kemudian, coba kita tinjau lagi, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan manusia. Di sini letak kelebihannya bikinan Allah. Allah setelah menciptakan sesuatu tidak perlu menciptakan kedua kalinya. Contoh, Allah menciptakan indahnya kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Diciptakan dari darah. Setelah diciptakan Adam dan Hawa, lalu terus berkembang biak, terus anak beranak sampai kepada kita hari ini. Setelah menciptakan Adam dan Hawa, tidak perlu menciptakan ulang, terus berkembang biak. Berbeda dengan ciptaan manusia, walaupun manusia ini begitu jenius, begitu pandainya, tetapi produknya, ciptaannya tidak sama dengan ciptaan Allah. Seperti orang Jepang menciptakan mobil ataupun Honda. Honda yang kita naik hari ini itu bukan anaknya Honda,
onda-onda yang terdahulu. Tapi ciptaan baru. Coba kita hayati. Mana perbedaannya ciptaan Allah dengan ciptaan manusia? Siapa yang lebih hebat? Jepang menciptakan sebuah madaing ataupun produk harus berulang kali penciptaannya. Setelah mencipta produk yang pertama, lalu harus menciptakan produk yang lainnya. Tetapi perbuatan Allah sekali menciptakan manusia, kemudian manusia tersebut terus berkembang biak, tidak perlu diciptakan lagi. Apakah manusia maupun binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Tinggal lagi kita tanam benihnya. Itulah. Disinilah letaknya perbedaan antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Sehebat-hebat manusia ini tidak sanggup menandingi kehebatan Allah Subhanahu. Kemudian kita tinjau lagi, segala ciptaan Allah menjadi ibrah, menjadi iktibar bagi kita umat manusia. Antara lain Allah Ta'ala menciptakan langit. Berapa lamanya Allah menciptakan langit? Fi sittati ayyam. Menciptakan langit dan bumi bukan secepat mungkin, secepat kilat. Butuh waktu beberapa hari. Apakah Allah tidak sanggup menciptakan dengan sesingkat waktu? Sanggup. Seperti kata Allah, kun fayakun. Allah menciptakan sesuatu bukan dengan kun fayakun, tapi secepat kita katakan kun fayakun. Kun fayakun kan sangat sebagai suku kata yang sangat cepat selesai kita ucapkan. Begitu juga masanya Allah dalam menciptakan sesuatu sebagaimana kita katakan kun fayakun, langsung ada. Begitulah Allah dalam menciptakan sesuatu, sama yaitu sebanding dengan ukuran kita katakan kun fayakun. Tapi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi butuh waktu 6 hari supaya bisa kita mengambil iktibar, ingin mengajarkan kita selaku hambanya, kita dalam melakukan sesuatu jangan cepat-cepat, jangan terlalu gegabah, harus secara pelan-pelan. Punya kesabaran, harus punya kesabaran. Dalam melakukan sesuatu, apakah kita dalam mencari ilmu, dalam mencari harta, dalam perjuangan lainnya, maka kita butuh proses. Bukan hari ini kita perjuangkan, besok sudah ada hasilnya. Butuh proses, butuh kesabaran. Begitulah Allah menciptakan langit, bukan tidak sanggup dalam waktu yang relatif singkat, tapi untuk mengajarkan kepada kita jangan terlalu ajalah ataupun menjegerakan sesuatu. Karena istijal qabla awaneh tiba bihirman, menyegerakan sesuatu belum saatnya, tunggu. Ada konsekuensinya, ada sanksinya, ada tindakannya. Manis tak jalan, menyegerakan sesuatu belum saatnya, ada resikonya yang kita tanggung.
Maka dalam kehidupan ini, dalam agama kita tidak boleh secara gegabah dalam melakukan sesuatu, kecuali sesuatu yang telah dibolehkan oleh syara, oleh agama kita, yang dituntutkan untuk menyegerakannya. Antara lain mengkuburkan jenazah. Yang kedua, melaksanakan salat dikala setelah tibanya waktu azan dikumandangkan di masjid, hayyalah salat, mari kita salat. Dituntutkan oleh agama kita untuk menyegerakan melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, yang dituntutkan segera membayar utang, tentu bagi orang-orang yang telah sanggup membayarnya. Kalau sudah punya rezeki, punya uang, jangan ditunda-tundakan. Dituntutkan, dianjurkan oleh agama kita untuk menyegerakan. Kemudian yang dituntutkan segera dalam agama, menikahkan anak-anak gadis kita. Anak-anak gadis, bila ada orang yang melamarnya, kalau enggak ada yang melamar, macam mana kita? Kalau ada orang datang apa itu baru. Sementara anak kita sudah bukan sudah saatnya untuk kita nikahkan, maka jangan ditakhirkan, jangan diundur-undurkan. Dituntutkan dalam agama untuk menyegerakan. Yang selain itu, yang kelima, yang terakhir, memuliakan tamu. Kalau datang tamu, dengan secara segera kita menjamukan ataupun memuliakan. Itu yang dituntutkan agama. Yang selain itu tidak boleh mencepat-cepatkan ataupun terlalu gegabah. Jadi perbuatan gegabah itu perbuatan setan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Rasulullah, kecuali beberapa hal yang jelas dikecualikan oleh agama kita. Inilah bukan perbuatan Allah dengan menciptakan langit ini. Bisa kita ambil iktibar, Allah sanggup menciptakan dengan sesegera mungkin, tapi Allah tidak melakukannya secara bertahap-tahap, supaya kita mengambil iktibar. Kemudian coba kita perhatikan lagi, di mana Allah menciptakan tubuh manusia yang begitu indah, yang begitu cantiknya, yaitu bentuk kita punya badan, di mana susunannya yang cukup rapi, di mana dalam badan kita punya anggota badan ataupun rakyat. Kemudian Allah menciptakan pemimpin. Dalam sekian banyak anggota badan diciptakan satu pemimpin, yaitu mana pemimpin anggota badan kita, yaitu hati. Di mana hati ini sebagai remote control bagi anggota badan. Artinya bila hati ini baik, anggota badan pun akan ikut baik. Bila hati ini jelek, anggota badan pun akan jelek. Begitu halnya dengan kehidupan kita umat manusia, di mana kita masyarakat, kita rakyat ini, dalam setiap rakyat, setiap suku ada pimpinannya. Sebuah kampung ada pimpinannya, sekolah ada pimpinannya, daerah ada pimpinannya, bahkan negara pun ada pimpinannya. Kalau pimpinan baik, maka rakyat pun akan baik.
Kalau pimpinan tidak baik, rakyat pun dengan secara refleks pun akan tidak baik. Kalau pemimpin berjiwa Fir'aun, rakyat akan berakhlak setan. Namanya pemimpin Fir'aun yang dipimpin rakyat setan. Ya, maka sangat ketergantungan rakyat ini sangat terpengaruh oleh pemimpin. Rumah tangga seperti demikian. Kalau kita lihat anak-anak, istri, bini kita nakal, bandel, coba lihat siapa pimpinan. Kalau kita lihat di sekolah, anak muridnya bandel semua, coba lihat pimpinannya. Di daerah begitu juga, muridnya semuanya badat bandel, coba perhatikan siapa pimpinannya. Dalam kampung rakyatnya tidak jelas, coba kita perhatikan pimpinannya. Dalam sebuah negara rakyatnya bejat, rakyatnya kejam, kayak anjing, menindas yang lemah. Coba lihatkan siapa pimpinannya. Maka rakyat ini sangat berpengaruh pada akhlak pimpinan. Ada sejarah yang saya kutip dari kitab ulama Aceh, pengarang ulama Aceh dahulu, yang nama kitab Jamul Jawami' atau kitab lapang. Ya, tidak perlu referensi kitab-kitab yang besar. Kitab lapang. Ada sejarah anak murid, ada seseorang tempo dulu ada punya seekor kuda, di mana kuda tersebut dipakai untuk bawa kepada medan perperangan. Jadi ada seseorang punya seekor kuda tersebut dipakai untuk perang fisabilillah. Kebetulan kuda tersebut tidak baik akhlaknya, atau kuda bandel. Macam mana akhlaknya? Kalau kita disuruh untuk melarikan kecepatan secepat-cepatnya, di mana kuda tersebut memperlambatkan. Bila diperintahkan jangan berteriak, jangan bersuara dengan lancang, kuda tersebut tidak mematuhi pemiliknya. Dia teriakin, dia bersuara. Maka musuh-musuh bisa yaitu mendeteksi jejak-jejak yaitu kuda ataupun pengendara kuda tersebut. Lalu kuda tersebut dibawa ke pasar untuk dijualkan. Kebetulan anak murid Al-Mubarak membutuhkan perlu kepada kuda untuk berperang. Kemudian anak murid Al-Mubarak datang ke pasar untuk mencari mana kuda yang cocok. Rupanya ternyata melihat kuda yang bandel tersebut, kuda yang telah dijualkan oleh yaitu seseorang dengan harga yang murah, harganya 40 dirham. Kenapa murah harganya? Karena memang kuda nakal. Kemudian anak murid Al-Mubarak, walaupun kuda tersebut bandel, tetapi tetap yaitu membelinya. Setelah transaksi jual beli, ada orang yang sarannya jangan beli.
berkaitan orang yang menegak jangan beli budak tersebut. Ya. Kemudian setelah akad jual beli, anak murid Al-Mubarak membisikkan kepada telinga budak, ya, kamu kalau budak ini, kalau kamu sudah menjadi milik saya, segala sifat-sifat kelakuanmu jangan ikut kepada saya. 3 kali membisikkan oleh anak murid Al-Mubarak. Kebetulan budak menggerakkan telinganya 3 kali. Bahasa katanya, oke. Segala sifat-sifat akhlak saya tidak saya ikut. Ya, kebetulan budak tersebut langsung dibawa ke rumahnya anak murid Al-Mubarak. Tidak lama kemudian langsung dibawa ke medan pertempuran. Ternyata setelah datang ke medan pertempuran, budak tersebut tidak seperti yang dulu pada pemiliknya jadi budak tersebut sudah patuh, sudah taat kepada pemiliknya. Ya, rupanya bandel budak tersebut bukan gara-gara budaknya, tapi gara-gara pemiliknya. Ya, kemudian pada suatu hari bertemulah Ibnu Mubarak sebagai gurunya. Kenapa ya sih engkau beli kuda-kuda bandel? Maka jawab anak muridnya, kuda tersebut pada hakikatnya tidak bandel, cuma yaitu pemilik yang lamanya itu bandel, maka gara-gara itulah kuda itu ikut bandel. Setelah yaitu yang bukan dimiliki oleh pemilik yang baru, ternyata kuda tersebut begitu baiknya akhlak. Waktu diperintahkan untuk lari, lari. Waktu diperintahkan untuk diam, diam. Ya, itulah sebagai kesimpulan. Ya, jangankan manusia, binatang pun akan mengikuti jejak-jejak pemiliknya. Begitu juga kita manusia, kita akan mengikut kepada pimpinannya masing-masing. Kalau pimpinannya baik, maka rakyat pun akan ikut baik. Kalau pimpinan ini adalah jahat ataupun jelek, rakyat pun akan ikut jelek. Maka oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka hati-hatilah kita dalam menentukan, memilah seorang pemimpin. Maka wajib kita umat Islam ini memilih pemimpin-pemimpin yang baik pada agama, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak berbuat zalim, yang tidak berbuat fasik. Kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang mau memikirkan nasib-nasib rakyatnya, bukan hanya memikirkan pribadinya ataupun kelompoknya. Kemudian pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang ingin memajukan ataupun membangunkan agama. Itulah pemimpin yang baik, itulah pemimpin yang sukses. Bukanlah pemimpin yang sukses hanya dia memikirkan untuk membangun fisik saja, sementara pembangunan moral tidak mereka perhatikan. Pemimpin yang sukses yang baik, pembangunan fisik dia bangunkan, pembangunan akhlak, pembangunan moral rakyat pun lebih diutamakan. Itulah sosok pemimpin yang perlu kita pilih
Itulah ciri-ciri pemimpin yang kita bukan yang kita pakai ataupun yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna imaman adilan, berikan rezeki kepada kami ya Allah imaman adilan, imam yang adil. Jadi selalu kita minta, kita panjatkan kepada Allah, kiranya Allah diberikan kepada kita imamun adilun, seorang pemimpin yang insyaallah tidak lama lagi kita akan menyambut yaitu pemimpin kita dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan pemimpin ke depan, pemimpin yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, pemimpin yang betul-betul memihak kepada rakyatnya, jangan lebih mengutamakan kepada penduduk-penduduk asing dan asing. Jangan ada pemimpin kita nanti yang ingin menjualkan negara kita kepada orang-orang asing. Itu pemimpin zalim. Karena nenek moyang kita sangat lelah untuk memperjuangkan agama ini, menyelamatkan negara. Lebih-lebih orang Aceh. Jadi jangan sampai kepada anak-anak cucunya, kepada kita jualkan murah-murahan negara ini kepada musuh-musuh kita, kepada negara-negara asing. Kalau memang ingin kita jualkan, lebih baik negara kita memang perlu kita jualkan saja kepada orang Arab. Karena orang Arab ini yang paling berjasa kepada Aceh, khususnya Indonesia umumnya. Karena agama Islam kita akui ataupun tidak, datangnya dari Arab. Kalau memang perlu untuk jualkan, lebih baik kita jualkan Indonesia ini ke negara Arab. Jangan kita jualkan negara ini kepada China, kepada komunis, karena memang orang itu tidak pernah berjasa kepada kita sedikit pun. Bahkan masa-masa lalu yang penuh gelap, yang membunuh ulama-ulama, yang membunuh cendekiawan, orang-orang Islam, itu semuanya adalah dari komunis. Jadi bukan jasa baik yang ditanamkan untuk Indonesia, yang pernah ditanamkan jasa buruk, yang pernah menanamkan jasa baik itulah jasa-jasa orang-orang Arab ataupun orang Timur Tengah yang telah menyelamatkan manusia dunia dan akhirat dengan membawa sebuah agama yang diridai oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka cukuplah di sini. Mudah-mudahan kiranya menjadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.